Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nadrusul lughatal arabiyyah ma'a ukhti Indah. Qabla an nabda'a dirasa hadzal yaum, hayya bina naqra'ud du'a. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing. Dimulai. Selesai. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa tetap semangat belajar. Kakak juga mau ingatkan agar jangan lupa mengisi presensi di Google Classroom di Google Form yang telah kakak sediakan ya. Nah adik-adik, link presensi sudah kakak bagikan di Google Classroom ya. Jangan lupa untuk segera mengisi link presensi karena 45 menit dari sekarang link presensi akan ditutup, dan bagi yang belum atau tidak mengisi link presensi maka dianggap tidak hadir ya. Baik, siapkan buku tulis dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal atau bagian yang penting. Nah, jika sudah siap, kakak ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat pekan lalu kita membahas tentang materi apa? Masih Kak, materi kemarin adalah al-madrasatu wal bi'atu al-muhitatu biha. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas tentang materi al-madrasatu wal bi'atu al-muhitatu biha. Lalu, hari ini kita belajar apa ya kira-kira? Materi kita pada hari ini yaitu al-hayatu al-yaumiyah. Apakah ada yang tahu arti dari kata al-hayatu al-yaumiyah? Kegiatan sehari-hari, Kak. Kegiatan sehari-hari, Kak. Ya, betul sekali. Al-hayatu al-yaumiyah adalah kegiatan sehari-hari. Sebelumnya kakak ingin mendengar terlebih dahulu salah satu cerita dari adik-adik mengenai kegiatan sehari-hari. Nah, baik Kak, jadi untuk karena pandemi COVID-19 ini kita untuk selalu tetap di rumah saja. Jadi saya menghabiskan waktu-waktu saya untuk belajar di rumah dan juga membantu orang tua. Saya juga ingin menceritakan kegiatan sehari-hari saya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendri Putri. Saya kelas 10 SMA Negeri 1 Cibinong. Dan hari ini saya ingin menceritakan tentang kegiatan saya sehari-hari. Jadi pukul 5 pagi saya bangun tidur, kemudian mengambil wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Kemudian di jam 6 pagi saya menyiapkan sarapan dan saya pun makan untuk sarapan. Kemudian jam 7 pagi saya pergi mandi. Dan dari jam 8 hingga jam 12 siang saya belajar melalui online. Kemudian jam 12 siang saya melaksanakan sholat zuhur dan makan untuk makan siang. Kemudian jam 1 siang hingga jam 3 sore saya beristirahat sejenak selepas saya melaksanakan pembelajaran online. Kemudian jam setengah 4 sore saya melaksanakan sholat asar, dan sejak jam 4 sore hingga jam setengah 6 sore saya menyiapkan masak untuk makan malam. Kemudian jam 6 sore saya melaksanakan sholat maghrib dan setelahnya saya makan untuk makan malam. Kemudian dari jam setengah 7 sore hingga jam 7 sore saya membuka HP untuk mencari informasi-informasi penting atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah. Kemudian jam 7 malam saya melaksanakan sholat isya, dan dari jam setengah 8 malam hingga jam 9 malam saya melanjutkan kegiatan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, untuk belajar, untuk mempersiapkan pelajaran selanjutnya di hari esoknya.
Dan terakhir pada jam 9 malam saya tidur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya ceritanya. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan materi kita pada hari ini? Akan ada 4 aspek yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama ada ahdafud dirasah. Yang kedua ada al-ibarat. Yang ketiga ada al-maddah. Dan yang keempat ada at-tadrib. Aspek pertama yang akan kita bahas mengenai ahdafud dirasah, yaitu tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang pertama, memahami kosakata terkait al-hayatu al-yaumiyah atau kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua, memahami dan mampu menjelaskan isi teks bacaan. Yang ketiga, mampu membaca nyaring teks bacaan berkaitan dengan al-hayatu al-yaumiyah atau kegiatan sehari-hari. Dan yang keempat atau yang terakhir, mengimplementasikan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa fokus pembelajaran kita pada hari ini yaitu berfokus pada keterampilan membaca atau maharatul qiraah. Diharapkan adik-adik semua untuk membaca secara nyaring dan jelas dengan intonasi yang tepat dan pemahaman yang baik. Sebelum kita membaca teks mengenai al-hayatu al-yaumiyah, kita akan membahas mengenai al-ibarat atau ungkapan-ungkapan. Ungkapan-ungkapan ini berisikan dan berkaitan mengenai al-hayatu al-yaumiyah atau kegiatan sehari-hari, baik kegiatan sehari-hari petani, kegiatan sehari-hari pelajar, kegiatan sehari-hari dokter, dan lain-lain. Baik, ada yang bisa lihat ini gambar apa? Gambar petani, Kak. Ya, gambar seorang petani. Kira-kira apa sih kegiatan sehari-hari dari seorang petani? Mari kita lihat. Al-fallahu yazra'ur ruzza. Al-fallahu yazra'ur ruzza. Kira-kira ada yang tahu artinya apa? Petani menanam padi. Kak. Mumtaz wa mumtazah. Ya, artinya adalah petani menanam padi. Sekarang kakak akan membacakannya, kemudian adik-adik sekalian mengulainya. Al-fallahu yazra'ur ruzza. Petani menanam padi. Al-fallahu yazra'ur ruzza. Petani menanam padi. Baik, sekali lagi. Al-fallahu yazra'ur ruzza. Petani menanam padi. Al-fallahu yazra'ur ruzza. Petani menanam padi. Baik, mari kita beranjak ke gambar selanjutnya. Ada yang bisa lihat ini gambar apa? Gambar pedagang, Kak. Ya, betul sekali, gambar pedagang atau penjual. Kira-kira apa sih keseharian dari penjual atau pedagang? Mari kita lihat al-ibarat atau ungkapan-ungkapannya. Al-ba'i'atu sabi'ul fawakih. Al-ba'i'atu sabi'ul fawakih. Ada yang tahu artinya apa? Belum tahu, Kak. Belum tahu. Mari kita bahas bersama-sama. Al-ba'i'atu sabi'ul fawakih. Artinya pedagang menjual buah. Sekarang kakak akan bacakan al-ibarat atau ungkapannya dan adik-adik mengikuti kalimat yang telah kakak bacakan. Al-ba'i'atu sabi'ul fawakih. Pedagang menjual buah. Al-ba'i'atu tabi'ul fawakiha. Pedagang menjual buah. Baik, sekali lagi. Al-ba'i'atu tabi'ul fawakih. Pedagang menjual buah.
Al-ba'i'atu tabi'ul fawakiha. Pedagang menjual buah. Pedagang menjual buah. Wah, mumtaz wa mumtazah. Mari kita beranjak ke gambar selanjutnya. Nah, ada yang bisa lihat gambar selanjutnya ini apa? Gambar dokter lagi memeriksa pasien, Kak. Ya, betul sekali. Gambar ini merupakan seorang dokter dan pasien. Kira-kira apa sih kegiatan sehari-hari dari seorang dokter? Mari kita baca bersama-sama. At-tabibu yafhasul marid. At-tabibu yafhasul marid. At-tabibu yafhasul marid. Ada yang tahu artinya apa kira-kira? Dokter memeriksa pasien. Ya, betul sekali. Seorang dokter sedang memeriksa pasien. Sekarang kakak akan membacakan kembali dan adik-adik mengikutinya ya. At-tabibu yafhasul marid. Dokter memeriksa pasien. At-tabibu yafhasul marid. Dokter memeriksa pasien. Dokter memeriksa pasien. Sekali lagi ya. At-tabibu yafhasul marid. Dokter memeriksa pasien. At-tabibu yafhasul marid. Dokter memeriksa pasien. Dokter memeriksa pasien. Baik, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Gambar pendakwah, Kak. Ya, betul sekali. Ini merupakan gambar seorang pendakwah. Kira-kira apa ya keseharian dari seorang pendakwah? Yad'u ad-da'i ilal khair. Yad'u ad-da'i ilal khair. Kira-kira ada yang tahu artinya apa? Belum tahu, Kak. Belum tahu. Mari kita bahas bersama-sama. Yad'u ad-da'i ilal khairi. Pendakwah menyeru kepada kebaikan. Nah, sekarang adik-adik semua udah tahu artinya dan waktunya kakak bacakan kembali kalimatnya atau ungkapannya, kemudian adik-adik mengikutinya ya. Yad'u ad-da'i ilal khairi. Pendakwah menyeru kepada kebaikan. Yad'u ad-da'i ilal khairi. Pendakwa menyeru kepada kebaikan. Wah, mumtaz, wah mumtaz. Nah, kita semua tadi sudah sama-sama membahas dan mengetahui al-ibarat atau ungkapan-ungkapan mengenai al-hayatu al-yaumiyah atau kegiatan sehari-hari. Jadi kita sama-sama sudah mengetahui kegiatan sehari-hari dari petani, dari seorang dokter, dari pendakwah, dari penjual atau pedagang, dan teman-teman kita tadi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membaca teks bersama-sama mengenai Al-Hayatu Al-Yaumiyah, judulnya Ila Suqi Al-Markazi. Sekali lagi perlu kita ingat, fokus pembelajaran kita pada hari ini mengenai Maharatul Qiraah atau keterampilan membaca. Jadi, kita akan sering membaca pada hari ini. Mari sama-sama kita lihat teksnya. Sekarang kakak akan membacakan teksnya. Adik-adik semua menyimak dengan baik ya. Ila suqi al-markazi. Fi yawmin min ayyamil udlati dhahaba Amin wa sadiquhu Adib ila suqi al-markazi lishira'i ba'dil hawaiji. Ittajaha as-sadiqani awalan ila qismil ma'kulati wal mashrubatil mu'allabat. فأخذ أمين فيه عصير البرتقال وأخذ أديب علبة من عصير العنب ثم اتجه إلى قسم الفواكه فأخذ أمين كيلوا من التمر وأخذ أديب كيلوا من التفاح ثم اتجه الصديقان إلى قسم الملابس الجاهزة وجاءت الباعية فأحضرت لهما بعض القمصان والفانلات من آخر طراز ومن كل صنف ومن كل لون فاختار أمين قميصا
وذهب إلى غرفة القياس وجرب أن يلبس القميص ولكنه وجده أصغر من مقاسه فطلب من البائعة أن تحضر له مقاسا أكبر يناسبه وأما أديب فاشترى الفانلة المصنوعة من الكتن وبعد أن جربها في غرفة القياس وجدها تناسبه ثم ذهب الصديقان إلى المحاسب ودفعا الثمن عنده وبعد ذلك خرج من السوق المركزي ورجعا إلى بيتهما مسرور. Nah, tadi adik-adik sudah menyimak bacaan teks ila suqi al-markazi. Sekarang kakak akan membacakannya sekali lagi. Adik-adik menyimak sekali lagi dengan baik ya. Ila suqi al-markazi. Fi yawmin min ayyamil utlati dhahaba Amin wa sadiquhu Adib ila suqi al-markazi li shira'i ba'dil hawaiji. اتجه الصديقان أولا إلى قسم المأكولات والمشروبات المعلبات فأخذ أمين فيه عصير البرتقال وأخذ أديب علبة من عصير العنب ثم اتجها إلى قسم الفواكه فأخذ أمين كيلوا من التمر وأخذ أديب كيلوا من التفاح ثم اتجه الصديقان إلى قسم الملابس الجاهزة وجاءت الباعية فأحضرت لهما بعض القمصان والفانلات من أخير طراز ومن كل صنف ومن كل لون فاختار أمين قميصا وذهب إلى غرفة القياس وجرب أن يلبس القميص ولكنه وجده أصغر من مقاسه فطلب من البائعة أن تحضر له مقاسا أكبر يناسبه وأما أديب فاشترى الفانلة المصنوعة من الكتن وبعد أن جربها في غرفة القياس وجدها تناسبه ثم ذهب الصديقان إلى المحاسب ودفع الثمن عنده وبعد ذلك خرج من السوق المركزي ورجعا إلى بيتهما مسرورين. Nah, adik-adik, kita semua sudah menyimak bersama-sama teks bacaan ila suqi al-markazi. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita membaca bersama-sama. Kakak akan membacakannya, kemudian adik-adik mengikutinya ya. Oke. Ila suqi al-markazi. Tayyib, lanjut. Fi yaumin min ayyamil utlati ذهب أمين وصديقه أديب إلى السوق المركزي لشراء بعض الحوائج اتجه الصديقان أولا إلى قسم المأكولة والمشروبات المعلبات فأخذ أمين فيه عصير البرتقال وأخذ أديب علبة من عصير العنب. Baik, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Thumma ittajaha ila qismil fawakih. Fa akhadha Amin kiluan minat tamri. Wa akhadha Adib kiluan minat tufah. ثم اتجه الصديقان إلى قسم الملابس الجاهزة. Baik, mumtaz wa mumtazah. Kita lanjut ya. وجاءت البائعة فأحضرت لهما بعض القمصان والفانلات من آخر طراز
Wa min kulli sinfin wa min kulli launin. Fakhtaro Amin qamisan wa dhahaba ila ghurfatil qiyas wa jarraba an yalbisal qamis. Walakinnahu wajadahu asghara min maqasihi. Fatalaba minal ba'i'ati an tahdura lahu maqasan akbaru yunasibuhu. Wa amma adib fashtaral fanilatal masnu'ah minal kutmi. Wa ba'da an jarrabaha fi ghurfatil qiyas wajadaha tunasibuhu. Thumma dhahaba as-sadiqani ila al-muhasibi wa dafa'a ath-thamana 'indahu. Wa ba'da dhalik kharaja min as-suqi al-markazi wa raja'a ila baitihima masrurin. Wah, Masya Allah, hebat-hebatnya adik-adik semua, mumtaz wa mumtazah. Semuanya sudah lancar membacanya. Sekarang adakah yang ingin membacakannya kembali teks ila suqi al-markazi dengan suara nyaring, jelas, dan intonasi yang baik? Saya ingin membaca, Kak. Mamat. Masya Allah. Taib, tafadhol Mamat. في يوم من أيام العطلة ذهب أمين وصديقه أديب إلى السوق المركزي لشراء بعض الحوائج. اتجه الصديقان أولا إلى قسم المأكولات والمشروبات المعلبات، فأخذ أمين فيه عصير البرتقال، وأخذ أديب علبة من عصير العنب. ثم اتجه إلى قسم الفواكه، فأخذ أمين كيلوا من التمر، وأخذ أديب كيلوا من التفاح. ثم اتجه الصديقان إلى قسم الملابس الجاهزة، وجاءت البائعة فأحضرت لهما بعض القمصان والفانلات من آخر طراز ومن كل صنف ومن كل لون. فاختار أمين قميصا وذهب إلى غرفة القياس وجرب أن يلبس القميص، ولكنه وجده أصغر من مقاسه، فطلب من البائعة أن تحضر له مقاسا أكبر يناسبه. وأما أديب فاشترى الفانلة المصنوعة من القطن، وبعد أن جربها في غرفة القياس وجدها تناسبه. ثم ذهب الصديقان إلى المحاسب ودفعا الثمن عنده، وبعد ذلك خرجا من السوق المركزي ورجعا إلى بيتهما مسرورين. Masya Allah, boleh kita beri tepuk tangan untuk Mamat. Bacaannya sangat baik dan bagus. Mumtaz ya Mamat. Nah, setelah kita membaca nyaring teks yang berjudul Ila Suqi Al-Markazi, kita mendapatkan beberapa kosakata atau al-mufrodat. Apa aja sih al-mufrodat atau kosakata yang kita ketahui dan kita dapat? Yang pertama ada kata ishtaro yashtari. Ishtaro yashtari. Ada yang tahu kira-kira artinya apa? Ya, betul sekali, artinya membeli. Sekarang kakak bacakan, adik-adik ulang ya. Ishtaro yashtari, membeli. Sekali lagi, ishtaro yashtari, membeli. Baik, kosakata selanjutnya.
As-suqu al-markazi. As-suqu al-markazi. Ada yang tahu artinya apa? Belum tahu. Mari kita bahas. As-suqu al-markazi artinya pasar modern atau pasar swalayan atau sering kita sebut mall. Jadi as-suqu al-markazi artinya pasar swalayan atau pasar modern atau mall. Sekarang adik-adik sudah tahu artinya, kakak akan bacakan kosakatanya, kemudian adik-adik ulangi ya. As-suqu al-markazi, pasar swalayan. Sekali lagi, as-suqu al-markazi, pasar swalayan. Wah, baik, kosakata selanjutnya. Nah, kosakata atau al-mufrodat selanjutnya yaitu yaumul udlat. Yaumul udlat. Ada yang tahu kira-kira artinya apa? Ya, betul sekali, artinya adalah hari libur. Yaumul udlati, hari libur. Sekarang kakak bacakan dan adik-adik mengulanginya ya. Yaumul udlati, hari libur. Sekali lagi, yaumul udlati, hari libur. Wah, syukran jazilan. Lalu apa kosakata selanjutnya? Mufrodat atau kosakata selanjutnya yaitu al-fawakih. Al-fawakih. Ada yang tahu artinya apa? Belum tahu. Al-fawakihu artinya buah-buahan. Sekarang adik-adik sudah tahu artinya, kakak bacakan dan adik-adik ulangi ya. Al-fawakihu artinya buah-buahan. Al-fawakihu, buah-buahan. Sekali lagi, al-fawakihu, buah-buahan. Baik, kita beranjak ke kosakata selanjutnya. Selanjutnya yaitu ittajaha yattajihu ila. Ittajaha yattajihu ila. Ada yang tahu artinya apa? Belum tahu, mari kita bahas. Ittajaha yattajihu ila artinya menuju ke. Ittajaha yattajihu ila artinya menuju ke. Baik, adik-adik sekarang sudah mengetahui artinya. Seperti biasa kakak akan membacakan dan adik-adik mengulanginya ya. Ittajaha yattajihu ila, menuju ke. Mumtaz wa mumtazah. Sekali lagi, ittajaha yattajihu ila, menuju ke. Mufrodat atau kosakata selanjutnya yaitu akhadha ya'khudhu. Akhadha ya'khudhu. Kira-kira ada yang tahu artinya apa? Ya, betul sekali. Akhadha ya'khudhu artinya mengambil. Sekarang kakak bacakan dan adik-adik ulangi seperti biasa. Karena ingat fokus kita pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai maharatul qiraah atau membaca. Jadi jangan lupa membaca. Akhadha ya'khudhu, mengambil. Akhadha ya'khudhu, mengambil. Sekali lagi deh. Akhadha ya'khudhu, mengambil. Masya Allah, syukran jazilan. Alhamdulillah semuanya hebat-hebat dan kakak ada tugas yaitu kalian menerjemahkan teks ila suqi al-markazi dikumpulkan di Google Classroom. Baik, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya ya, karena alhamdulillah semuanya sudah paham mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, akan tetapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kakak ada kuis. Dan kuis ini diharapkan dan diwajibkan untuk dikerjakan oleh adik-adik semua sekarang. Karena apa? Karena kuis ini akan masuk ke dalam penilaian harian.
Jadi sekarang siapkan telepon genggam atau laptopnya serta jaringan yang bagus untuk mengikuti kuis pada hari ini. Linknya kakak share ke Google Classroom dan juga WhatsApp group. Jadi silahkan dilihat dan diakses. Ada link juga pinnya. Bisa kalian pilih mana yang lebih mudah menurut kalian. Baik, akhirnya kita tiba di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus berlatih membaca secara nyaring karena minggu depan akan ada pengetesan atau tes secara lisan mengenai membaca nyaring teks yang tadi telah kita baca, yaitu Ila Suqi Al-Markazi. Jadi minggu depan akan ada pengetesan Maharatul Qiraah atau keterampilan membaca dari teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah kakak berikan ya. Kumpulkan di Google Classroom. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau masih ada yang ingin bertanya, malu-malu, boleh langsung hubungi kakak ke kontak yang tertera di sini. Nah, syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.